Halo guys, selamat datang di Sultan Mudo Channel. Kali ini gue mau membahas alur cerita film yang berjudul Hitman Agent Jun tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Won Suk Choi. Hitman Agent Jun berkisah tentang Jun yang diperankan oleh Kwon Sang Woo, mantan agen rahasia unggulan National Intelligence Service atau NIS yang punya keterampilan bela diri dan bertarung di atas rata-rata orang normal. Keterampilannya itu membuat ia disegani oleh para anggota NIS lainnya serta para mafia yang menjadi target sasaran NIS. Tetapi rupanya ada yang mengganjal pada dirinya selama menjadi tugas sebagai anggota NIS karena dia merasa passionnya adalah seorang komikus, bukan seorang agen. Apalagi agen gas. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai film. Film ini dimulai dengan adegan anak kecil yang sedang menggambar di dalam mobil yang sedang tamasya bersama orang tuanya. Ketika sedang asik melukis, kemudian tiba-tiba mobil truk tronton pembawa pasir menabrak mobil mereka. Duar. Ternyata si anak mendadak menjadi superhero yang menggagalkan kecelakaan tersebut. Ternyata semua tadi hanyalah khayalan anak kecil yang bernama Ajun tersebut, yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya, di mana orang tuanya tewas karena kecelakaan itu. Dia kemudian dirawat di tempat anak-anak yatim piatu, di mana dia sedang dihukum karena berkelahi dan menghajar kakak kelasnya. Kemudian datang seorang bapak Korea Ajusi yang bernama Duk Kyu, berkacamata hitam berjas lengkap menghampiri si Ajun yang sedang menggambar. Dukyu adalah agen intelijen pemimpin pasukan khusus yang merekrut anak-anak berbakat untuk dididik dan dijadikan agen khusus bernama Tim Elang. Dukyu menawari si Jun untuk bergabung bersamanya agar dia menjadi laki-laki yang berguna bagi bangsa dan negara karena dia melihat ada potensi dari si Jun, serta karena bapak si Ajun merupakan atlet taekwondo juara internasional. Namun Jun menolak. Nggak bisa bahasa Inggris. Dengan pengalaman S3 marketingnya, si Dukyu berhasil membujuk Jun agar dia mau menjadi anggota timnya dengan sebuah permen. Canda, sebuah permen. Skui bang, kata Ajun. Scene berganti, di mana terjadi perkelahian antara abang-abang bertopi hitam dan memakai headset yang sedang bertarung dan main pistol-pistolan dengan banyak musuh. Kemudian menyelamatkan seorang gadis dan ternyata abang-abang itu adalah anak kecil tadi yang bernama Ajun. Adegan berpindah ke sebuah ruangan rapat di mana bapak Korea berkacamata tadi, siapa namanya? Dukyu, sedang memimpin rapat membahas seorang target bernama Jason. Di mana Jason adalah seorang pemimpin gerbong teroris yang banyak membunuh orang-orang. Si Jun juga ikutan mendengarkan sambil melukis wajah bosnya tersebut. Dan ternyata Ajun berhasil menangkap adik dari si penjahat tersebut yang bernama Simon. Kembali ke Ajun yang sedang asik melukis, tiba-tiba dipanggil bosnya untuk bertugas kembali. Anjir. Ajun dan Pak Dukyu sedang melihat Simon, adik dari Jason yang sedang disiksa untuk diinterogasi. Kemudian datang seorang anak kecil yang sedang magang bernama Chul yang ternyata bakal menjadi penerus si Ajun nanti di masa depan. Ajun kemudian diperintahkan untuk berangkat menangkap si Jason yang ternyata sedang berada di kapal pesiar dengan menggunakan helikopter. Namun, cuaca sedang buruk dan hujan badai. Kemudian, si Ajun terjun bebas dari atas helikopter menuju laut dan ternyata parasut yang digunakannya tidak fungsi dan cus, mati, tamat. Abang-abang sopir helikopternya teriak histeris menangis melihat rekannya mati. Ajun diberikan penghormatan terakhir mengenang kematiannya karena dedikasinya untuk tim Elang. Ternyata si Ajun belum mati dan dia berenang di tengah laut.
Karena dia butuh ketenangan, Jun membuat dirinya seolah-olah tewas dan mengganti identitasnya agar bisa merasakan hidup normal. 15 tahun kemudian, setelah bisa memalsukan kematiannya, Jun mulai menatap masa depan dan impiannya untuk menjadi komikus terkenal. Tetapi, hidup tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Karena komik yang dibuatnya tidak laku dan banyak mendapatkan hinaan. Jangankan netizen, istrinya pun tak tertarik dengan komik buatannya. Sungguh bangke sekali. Jun memiliki istri cantik yang bernama Mina yang menjadi tulang punggung keluarga. Walaupun Jun tidak berguna, tetapi istrinya tetap sabar dan setia untuk menemaninya. Jun dikaruniai seorang putri bernama Kayong. Di sisi lain, karena komik dari Jun yang tidak kunjung laku, akhirnya editor pun menyuruh untuk menamatkan komiknya dan tidak melanjutkan kerjasama lagi. Jun memohon-mohon, "Pak, tolonglah Pak." Tapi tidak ada gunanya. Karena tidak ingin menjadi pengangguran, Jun akhirnya memilih bekerja sebagai kulproy alias kuli proyek di sebuah gedung, tanpa diketahui oleh anak dan istrinya. Sepulangnya bekerja, Jun sempat depresi dan merasa menjadi laki-laki yang tidak berguna, padahal memang tidak berguna. Dia mabuk-mabukan minum miras oplosan dicampur obat tetes mata. Ketika melihat komiknya yang telah diupload, Jun tersinggung dan emosi dengan teman kata-kata kejam netizen yang menghina karyanya. Karena diliputi marah dan di bawah pengaruh alkohol, Jun akhirnya memutuskan untuk membuat komik dari kisah masa lalunya yang menjadi agen intelijen yang sangat ditakuti. Keesokan harinya, tanpa ada hujan ataupun badai, tiba-tiba istrinya yang sangat ramah dan baik kepada Jun. Jun heran, kenapa? Ternyata komik yang dibuatnya semalam langsung viral karena istrinya dan mengupload karyanya itu tanpa sepengetahuan Jun ketika dia tertidur. Karena menurut istrinya itu sangat bagus. Jun kaget, mampus, dan memohon kepada editornya tadi untuk menghapus komiknya yang telah beredar karena dia takut identitasnya terbongkar. Namun, karena netizen terlanjur suka dan abang-abang editornya pun tidak ingin rugi, dia tidak mau menghapus komik tersebut. Scene berganti. Jun berjalan pulang ke rumah. Kemudian datang hujan deras dan dia ingin pergi menjemput anaknya karena anaknya tidak membawa payung. Di kejauhan, dia melihat anaknya dijemput bersama temannya yang anak orang kaya dengan mobil mewah. Padahal Jun berjalan kaki. Di situ dia merasa menjadi ayah yang tidak berguna lagi. Akhirnya, Jun memutuskan untuk melanjutkan menggambar komiknya yang viral tadi sedetail mungkin. Singkat cerita, komik karangannya pun viral di webtoon dan di sekolah-sekolah, tempat kerja dan di proyek pun bahkan di mana-mana pun. Jun pun mulai merasakan hidup yang berkecukupan. Kemudian, scene berpindah ke Dukyu yang sedang pergi ke warnet untuk melacak keberadaan penjahat yang menyebarkan berita pengoboman. Namun, ketika di warnet, bocah-bocah FF membahas mengenai tim Elang alias tim SEAL. Dukyu kaget, karena itu adalah rahasia negara. Tapi sudah terlanjur viral karena komik yang dibuat oleh Jun.
Ternyata tim Elang alias Shield yang dipimpin oleh Dukyu telah dibubarkan sesaat setelah kematian Jun karena kekejamannya dalam mendidik anak-anak untuk dijadikan agen gas, bercanda agen intelijen, dan kekejamannya dalam menginterogasi seseorang. Karena tidak ingin rahasia mereka terbongkar, akhirnya Direktur NIS yaitu Pak Samsul memerintahkan untuk melacak dan menangkap Ajun. Abang-abang editor pun didatangi oleh tim NIS, dan karena dia polos dan durjana, dia akhirnya memberitahukan bahwa Jun adalah kuli proyek di sebuah gedung di depan kantor. Tim NIS mendatangi lokasi proyek tadi, namun Jun telah mengetahui keberadaan mereka. Akhirnya terjadilah adu jontos dengan anggota NIS, dan kemudian Jun berhasil dilumpuhkan dengan pistol listrik. Jun ditangkap dan dibawa ke markas NIS. 잡았다. 쥐새끼. Di sisi lain, penjahat nomor 1 bermuka koreng yang menjadi targetnya si Jun dulu merasa tersinggung dengan komik buatan Jun dan mendatangi abang-abang editornya. Namun, editornya menganggap Jason adalah cosplayer dari tokoh penjahat Jason tersebut, dan editornya pun dihajar oleh Jason. Kemudian dia memberitahukan lokasi rumahnya si Jun kepada Jason. Sebelumnya sempat memberi peringatan kepada istrinya untuk segera kabur dari rumah, tapi istrinya tidak mau karena tidak ada apa-apa. Shin kembali ke Jun yang sedang diinterogasi oleh NIS, dan dia dicap sebagai pengkhianat karena telah membocorkan informasi tentang mereka. Kemudian, tiba-tiba ada telepon dari orang tak dikenal yang meminta pulsa. Maksudnya dari Jason yang ternyata telah menangkap istrinya Jun dan mengancam akan membunuhnya. Tapi jika dia bisa menyerahkan Dukyu, dia tidak akan membunuh istri Jun, karena Jason dendam kepada Dukyu karena telah menyiksa dan membunuh adiknya Simon. Akhirnya, Jun kalap dan memutuskan untuk mengunci Direktur NIS di sebuah ruangan dan menangkap Dukyu untuk diserahkan ke Jason. Jun kabur sambil membawa Dukyu. Direktur NIS memerintahkan untuk menangkap Jun karena dia adalah anggota mantan agen terbaik, dan jika dibutuhkan Jun boleh dibunuh. Di tengah jalan, Jun dihadang oleh tim NIS dan terjadilah perkelahian. Karena Jun masih jago dalam berkelahi, akhirnya tim NIS tadi berhasil disikat oleh Jun satu persatu. Namun tiba-tiba datang seorang begal misterius yang membunuh semua anggota NIS yang telah dikalahkan oleh Jun tadi, dan ternyata orang tersebut merupakan orang suruhan dari Jason. Direktur NIS menuduh Jun telah membunuh anggota NIS tersebut. Di perjalanan, Jun menjelaskan kepada Dukyu alasan dia melakukan semuanya. Kemudian Jun dihubungi dan diberitahu bahwa putrinya diculik oleh NIS. Jun berbalik arah dan tidak jadi menyelamatkan istrinya agar bisa menyelamatkan anaknya. Istrinya yang bernama Mina marah dan kecewa karena merasa ditinggalkan oleh Jun. Jangan pernah katakan bahwa. Dia pun berusaha kabur dan ternyata terjebak di ruangan yang penuh dengan minuman keras. Akhirnya dia mabuk-mabukan di sana karena emosi. Jun bertemu dengan Chul yang telah menculik anaknya. Jun menjelaskan semuanya kepada Chul. Kemudian Chul percaya dan memilih berpihak kepada Jun. Begitupun dengan Dukyu. Mereka berempat pergi ke rumah yang dulu ditinggali oleh Jun untuk mempersiapkan perbekalan senjata untuk menyerang markas Jason. Namun, karena NIS sudah hampir dekat untuk menangkap mereka, akhirnya si Chul mengorbankan diri dengan cara menyamar karena telah dihajar oleh Jun. Agar penyamarannya berhasil, si Jun memukul wajah Chul agar terlihat lebih natural. Mereka seperti melupakan sesuatu. Ternyata tas senjata yang mereka bawa tadi ikut tertinggal bersama dengan si Chul. Black.
Si Chul juga akhirnya berketahuan karena membawa tas senjata tersebut dan ditangkap oleh Direktur Nis. Akhirnya mereka datang ke tempat Jason dengan tangan kosong. Jun melihat istrinya yang sedang ditawan dan anaknya pun sembunyi di dalam mobil dan merekam semuanya dari dalam mobil. Nis berhasil melacak lokasi markas Jason tersebut. Mina tiba-tiba mengamuk dan menyerang anak buah Jason. Jun kaget, Dukyu kaget, Jason kaget, dan bapak-bapak penjual nasi goreng di depan kosan juga kaget karena si Mina bisa bertarung sehebat itu. Ternyata semua itu hanyalah hayalan Mina yang di dalam pengaruh alkohol. Singkat cerita, Jason menyuruh Jun untuk menyiksa Dukyu dan dengan kursi listrik demi menyelamatkan istrinya. Dengan berat hati, Jun pun menyiksa Dukyu. Tidak sampai di situ, Jason tidak puas dengan siksaan kursi listrik. Dia menyuruh Jun menyiksa Dukyu dengan pistol api. Dan ketika mau membakar Dukyu, tiba-tiba datang mobil travel berisikan anggota Nis dan semua anak buah Jason. Kalah. Dukyu berusaha membela Jun. Namun karena sudah terlanjur emosi dengan Jun, Direktur Nis memerintahkan tim penembak jitu untuk mengeksekusi Jun. Namun naas, Chul mengorbankan diri untuk menjadi tameng hidup demi menyelamatkan Jun. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Jason mengambil pistol dari sakunya untuk menembak tepat di dada Jun. Kemudian, tiba-tiba dari arah belakang, penembak jitu suruhannya Jason berhasil melumpuhkan anggota Nis lainnya. Suasana berbalik arah, di mana anggota Nis terdesak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Chul yang selamat dari kejadian itu karena memakai rompi anti peluru level 3 menyalahkan Direktur Nis karena sangat keras kepala dan tidak mau percaya kepada Jun. Begitu pula dengan Dukyu yang sangat marah dengan Direktur Nis. Jun yang ternyata belum mati langsung menembak tangki bahan bakar dan membuat kekacauan di sana. Terjadilah ledakan besar. Agen Nis memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang balik dan terjadilah pertempuran. Jun kemudian membawa istrinya dan anaknya ke tempat aman. Kemudian dia memberikan rompi anti peluru ke level 3 itu ke istrinya. Serta dia meminta maaf karena telah menyembunyikan masa lalunya kepada istrinya. Begitu pula dengan Mina karena selalu memarahi suaminya karena tidak berguna. Kemudian Jun menyuruh mereka untuk bersembunyi agar dia menyelesaikan masalah ini. Setelah bertarung cukup alot, akhirnya Jun bisa mengalahkan Jason dan misi 15 tahun terakhirnya berhasil. Kemudian Jason melanjutkan hidupnya sebagai pelukis, maksudnya penggambar komik di webtoon, dan dia sukses dengan sebagai penggambar komik. Tamat.